Saya menghimbau kepada siapapun, tidak hanya inisial SAM dalam hal ini yang banyak dibincangkan kini dan terbuka di ranah publik, tapi kepada siapapun yang terjangkit lewat penyakit itu, tindakan penyimpangan itu, kembalilah pada perilaku yang baik. Saya Syekh Ahmad Al-Misri sangka sebagaimana dibayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Yang kedua, tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Maka mohon teliti. Spesifik terkait dengan kasus SAM ini, saya menghimbau yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia, baik Kapolri ataupun Kabar Eskrim dan yang terkait, tidak perlu ragu. Hal-hal yang sangat extraordinary crime, kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan, dan kegiatan penyimpangan seksual ini kejahatan yang sangat membahayakan, membunuh potensi masa depan. Dan saya minta kepada ustadz yang menyebarkan informasi tersebut atau fitnah atau tuduhan tersebut mendatangkan walaupun satu video. Saya berfatwa dengan demikian. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian, dan ini adalah fitnah yang sangat kejam yang disebarluaskan di banyak medsos. Teman-teman, seperti diketahui bahwa satu informasi, satu isu, satu berita yang saat ini begitu mengguncang baik pikiran, bahkan ke ranah spiritual kita semua, yang dikagetkan pada satu kasus yang mungkin kebanyakan orang tidak menduga, walaupun sesungguhnya itu realitas yang tampak di kehidupan sosial masyarakat kita. Sudah sebulan ke belakang kasus ini viral, bahkan diduga bertahun-tahun ke belakang juga sudah banyak terjadi dan dibincangkan dalam skala yang terbatas. Untuk itu, dalam video ini, saya ingin memberikan 5 masukan, baik terkait dengan peristiwa dimaksud, dengan inisial yang sudah diketahui, publik bahkan, pun demikian juga secara umumnya, untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran antisipatif, guna baik peristiwa itu tidak terjadi lagi di masa depan, ataupun pemicunya, dan segala macam bentuk penyimpangan yang dapat ditangani, dikendalikan oleh pemerintahan kita. Yang pertama, kita mesti sepakat bahwa tindakan asusila dimaksud adalah sebuah penyimpangan yang nyata. Satu tindakan kriminal yang sangat membahayakan, memupus masa depan, dan berpotensi juga melahirkan penyakit-penyakit turunan baru. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada siapapun, tidak hanya inisial SAM dalam hal ini yang banyak dibincangkan kini dan terbuka di ranah publik, tapi kepada siapapun yang terjangkit lewat penyakit itu, tindakan penyimpangan itu, kembalilah pada perilaku yang baik. Bertobatlah dengan taubat yang benar, apapun keyakinannya. Boleh jadi muslim, boleh jadi non-muslim, itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Perilaku yang sangat menyimpang. Penyimpangan seksual yang membahayakan, baik untuk pribadi, untuk keluarga, bahkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin menyentuh di bagian pertama ini untuk saudara atau bahkan saudari sekalian. Tentu jika Anda seorang anak, terfikirkanlah akan orang tua. Tidak ada orang tua yang ridha dengan perilaku demikian. Jika Anda seorang suami, terfikirlah kepada istri. Jika Anda seorang ayah, terfikirlah kepada anak-anak. Bagaimana keluarga akan terluka? Bagaimana anak-anak bisa menanggung beban? Pun demikian dengan keluarga besar. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang bukan hanya tercela, tapi juga menghancurkan orang-orang terdekat atau kenalan-kenalan di sekitaran kita. Maka kembalilah, belajarlah untuk bisa mengevaluasi diri, dan mencoba untuk berobat, mencoba untuk sembuh, mencoba untuk kembali ke jalan yang benar. Tentu sepanjang ajal masih belum sampai di kerongkongan, masih ada kesempatan dan hak kita untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak hanya untuk inisial yang sekarang ramai diperbincangkan, tapi untuk siapapun yang boleh jadi terjangkiti dengan penyakit, penyimpangan atau kelainan seksual dimaksud, agar kembali lagi kepada keadaan dengan fitrahnya yang baik. Untuk laki-laki, pun demikian perempuan, LGBT itu penyimpangan. LGBT itu bukan sesuatu yang biasa. Jangan penyimpangan dimaksud dinormalisasi, karena membahayakan baik untuk pribadi ataupun untuk kehidupan sosial. Yang kedua, saya juga memberikan saran kepada pemerintah yang menangani hal-hal terkait, baik itu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial khususnya, pun juga Kementerian Agama, dalam hal ini memberikan perhatian yang serius. Ini adalah di antara puncak gunung es yang menjadi tanda alarm yang sangat bahaya, bahwa perilaku penyimpangan ini, bila kita perhatikan dalam kehidupan sosial kita, sudah banyak menyebar. Diakui atau tidak, ini sudah menjadi rahasia publik.
bagaimana video-video, konten-konten yang tampil di media sosial dan bisa diakses oleh lintas usia bahkan. Sebagian menjadi sesuatu yang biasa seperti tontonan yang wajarnya seakan-akan ada proses normalisasi disadari atau tidak. Saya ingin memberikan satu pengingat bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 itu tinggal 19 tahun lagi. Waktu yang tak terasa terus berjalan, durasi yang semakin singkat. Kita ingin keadaan bangsa yang kuat, yang kokoh, itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali menyiapkan generasi yang kuat juga. Generasi yang kuat secara fisik, generasi yang kuat secara intelektual, secara spiritual, yang disarikan dalam dasar-dasar Pancasila itu. Dia berketuhanan yang Maha Esa. Spiritualnya kuat, berkemanusiaan yang adil dan beradab, jiwa kemanusiaan, baik laki-laki, perempuan, dilatih dengan adab yang berkeadilan, persatuan Indonesia. Jadi kalau setiap individunya sudah baik, di keluarganya bagus, dan itu dengan sendirinya akan menyatukan elemen-elemen bangsa ini untuk bersatu. Baru kemudian kita bicara pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan. Tentunya ini semua adalah hal-hal yang tidak mungkin kita lompat, tidak mungkin kita meraihnya tanpa melewati langkah demi langkah. Baru kita harapkan terjalinnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman semua, terutama yang berada di pemerintahan, sekali lagi saya harap mohon diberikan perhatian yang sangat serius dalam persoalan ini. Tidak boleh ada kesan normalisasi dalam hal ini, karena sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, spesifik terkait dengan kasus SAM ini, saya menghimbau yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia, baik Kapolri ataupun Kabar Eskrim, dan yang terkait, tidak perlu ragu. Hal-hal yang sangat extraordinary crime, kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan, dan kegiatan penyimpangan seksual ini, kejahatan yang sangat membahayakan, membunuh potensi masa depan, membunuh generasi, dan juga menghambat cita-cita generasi emas. Tidak perlu ragu, siapapun oknumnya. Hal-hal yang melekat di dalamnya, apalagi gelar-gelar misalnya agama tertentu, ataupun misalnya spesifik di Islam, mau dipanggil ustadz kah, kiai kah, syekh kah, ketika dia menyimpang, maka semua sama di hadapan hukum. Silahkan, jangan ragu diproses, ya, sehingga memberikan kepastian hukum, perlindungan, pengayoman pada masyarakat, dan memberikan satu jaminan keamanan dan ketenangan. Dan mohon dikonstruksikan, saya melihat bahwa banyak sekali saat ini orang tampil memberikan klarifikasi, menyampaikan satu opini. Saya kira akan lebih baik kalau sudah dipastikan, statusnya sudah jelas, kemudian prosesnya berjalan, mungkin bisa dibuat rilis dari pihak kepolisian, dan tanpa ragu, kemudian mengurai ini. Dan saya kira kalaupun ada faktor-faktor lain, tidak hanya terkait tindakan penyimpangan ini, mungkin ada faktor X tertentu atau yang lainnya, silahkan dikonstruksikan. Karena kepentingan bangsa itu nomor satu. Kepentingan negara itu mengalahkan segala kepentingan-kepentingan individu. Oleh karena itu, penjagaan terhadap nilai-nilai bernegara itu penting didahulukan. Saya kira insya Allah bisa dipahami di konstruksi ini. Silahkan didalami, diteliti. Saya yakin juga pendalaman-pendalaman itu sudah dilakukan dan kepentingan negara sekali lagi mesti diutamakan. Yang keempat, ini juga bagian yang tidak kalah penting untuk seluruh korban dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang ini. Saya menyarankan kepada semuanya bangkit. Lawan trauma itu. Buktikan bahwa Anda pemenangnya. Jangan biarkan mereka merasa menang. Mereka merasa nyaman dengan tindakan menyimpang itu. Bangkit, tunjukkan bahwa prestasi Anda tidak bisa dikalahkan. Dengan tindakan-tindakan buruk itu, buktikan Anda yang terbaik. Buktikan itu menjadi energi untuk kembali melahirkan kekuatan positif. Yang kelak itu bisa menginspirasi Anda menjadi pribadi yang lebih kuat. Pribadi yang lebih kokoh, dan dengan kekuatan itu, tularkanlah semangat-semangat keberanian kepada generasi berikutnya. Bangkit, lanjutkan studi, lanjutkan belajar, berikan kontribusi untuk bangsa ini di masa depan, sehingga menjadi bangsa yang kuat, yang kokoh, yang baik. Yang terakhir saya kira, saya juga memberikan anjuran kepada seluruh tokoh-tokoh agama, untuk memperhatikan, terutama yang memiliki tanggung jawab di institusi pendidikan, yang sifatnya barangkali seperti pesantren, ada tempat untuk menginap, ada santri yang di dalamnya dididik, kita berikan perhatian yang lebih, berikan pendidikan. Dalam dunia pesantren tentu ada fikih munakahat dan sangat jelas, mentalitas ditekankan kembali, dikuatkan kembali, dan juga tokoh-tokoh agama, juga tokoh-tokoh di ormas, saya kira saatnya berfokus ya untuk memberikan perhatian yang kuat, mendidik kembali generasi-generasi Islam yang baik bagi umat Islam, sehingga bisa berkontribusi dalam nuansa kehidupan yang sekarang lebih kompleks persoalannya. Tidak mungkin bisa diatasi kecuali generasi-generasi Indonesia ini sudah memiliki kekuatan pikiran, kekuatan fisik, dan kekuatan spiritual yang baik. Untuk itu, sekali lagi,
saya menghimbau semua kita bekerja sama untuk fokus pada satu penguatan yang sifatnya positif. Dan ingat juga pada masyarakat, jangan disimpulkan bahwa bila ada satu oknum yang terlihat misalnya seperti orang luar, punya karisma, lantas semuanya sama. Tidak. Mungkin banyak sekali syekh-syekh lain yang baik-baik, yang sedang bertugas di sini, yang bekerja sama. Jangan juga disimpulkan bahwa bila satu ini terjadi, yang lainnya berpotensi melakukan serupa. Na'udzubillah, belum tentu. Tapi juga harus dibangun mental yang kuat. Jangan sampai berlebihan juga. Jangan disimpulkan kalau ada orang-orang dari luar, apakah dari Arab, ataukah dari Eropa, dari Barat, ya, seakan-akan datang itu langsung kita kemudian menjadi, ya, seakan mentalnya melemah, gitu kan? Seakan itu sosok yang harus diagungkan dan sebagainya. Tidak. Lihat latar belakangnya, lihat kemampuannya juga, ya. Jadi tampilkan mental bangga sebagai orang Indonesia, belajar yang kuat, ya. Tampilkan kebanggaan bahwa kita ini sebetulnya negara yang kuat, negara yang kaya. Hanya jangan sampai kemampuan kita, potensi kita itu mesti muncul dengan adanya musibah-musibah seperti ini dulu. Tidak. Kita mulai dari sekarang, siapkan diri kita, kemudian dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu jangan tinggalkan sholat. Kembali kepada Allah, baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, dan tanamkan kecintaan kepada bangsa, pada negara untuk memperbaiki dalam nilai-nilai kebaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan maafkan saya bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah menyebarkan setiap berita yang kita dengar tanpa kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan lalu kalian menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya, Syekh Ahmad Al-Misri, berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026. Maka panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir, kurang lebih sekitar 15 hari. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Baraskrim, khususnya para penyidik yang memberikan kesempatan menyampaikan kesaksian saya secara online. Dan Alhamdulillah, saya panggilan kepolisian ini sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, sebagaimana dibayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Yang kedua, tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Maka mohon teliti karena bukti-bukti yang saya punya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dan juga ada saksi-saksinya. Yang terakhir, tuduhan fitnah yang sangat kejam, yang sangat melukai hati saya dan setiap orang muslim adalah fitnah terhadap Rasulullah Muhammad SAW melakukan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, na'udzubillah min dzalik. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala radhiyallahu an, bahwasannya beliau kalau masih ada di zaman sekarang bisa ikut menonton video yang tidak senonoh. Itu adalah dusta dan fitnah yang sangat kejam yang melukai hati kita sebagai muslim. Dan saya minta kepada ustadz yang menyebarkan informasi tersebut atau fitnah atau tuduhan tersebut mendatangkan walaupun satu video. Saya berfatwa dengan demikian. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian, dan ini adalah fitnah yang sangat kejam yang disebarluaskan di banyak medsos. Dan banyak mengatakan bahwasannya mereka mengenal diri saya, mereka mengetahui karakter saya dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut tidak pernah berjumpa dengan saya, bertemu saya, sekalipun berkomunikasi lewat WA juga tidak pernah.